Om Swastiastu Semeton. Semeton, ada yang bertanya ke saya gini, dia ngomong, jadi kenapa saya habis meritual di rumah, pada carunya udah manco gitu. Setelah itu anak saya bisa sakit tiba-tiba, terus saya nyalain hati, terus saya pusing, terus tidak mendapatkan ketenangan. Kenapa demikian gitu? Itu ada yang bertanya begitu ke saya. Oke, di zaman sekarang, di tahun 2016 sampai selanjutnya 38 tahun ke depannya, para dewa sudah kembali ke Siwoloko. Manusia hanya dilindungi catursananya saja. Itu. Kalau para spiritual, para sang pemuput, baik sang Janjamana, baik pemangku, baik siapapun, kalau dia tidak bisa ngelingihin dewa di tubuhnya, semua mantranya akan mengundang bencana, menyebarkan penyakit. Sebesar apapun bantannya, kalau sang pemuputnya itu masih nyakitin bangkian, masih nyakitin kaki, kepala sering pusing, dan sering warung, nu masih mekuli, nu masih nyungun padang, nu masih nyemak gawe ngewarung, nah berarti mantranya itu akan menyebarkan penyakit. Terus kalau begitu kan nggak makan dong pemangku, selingihnya nggak makan dong dia kalau nggak dia sama ngalegai. Dan sebuah benar ke ngalegai itu dia mah dari pemangku. Dan sebuah benar kalau dari sang ya Jamano benang udiang ya biar mak gaya ini didong harus siap kembali ke titik nol, harus siap kembali ke kosong. Kalau nggak mau kembali ke kosong, ya begitulah. Bagaimana caranya? Karena bumi semakin hari semakin menyelekan, semakin hari bumi kau semakin tidak bagus, semakin hari bumi kau semakin tidak menentu. Di sini ditentukan pengabdian, keikhlasan sang spiritualnya. Makanya habis ngodalan di pura kemalingnya, habis mau perkara gede pura terbakar, habis mau pedudusan pura kena bencana. Nah itulah yang terjadi. Karena sebagai spiritual kita muput ditugaskan sama masyarakat untuk mengaturkan sesajiannya, bantannya, ritualnya, nyujur jematannya menuju ke dewanya. Kalau kita masih tingkatan buta, tidak akan bisa nyampe ke dewa. Jadinya buta lah ketemu buta. Jadinya jangan bahagia. Kalau kita sebagai spiritual ditugaskan muput, begitu kita melinggih, begitu kita pengaksama, energi negatifnya masyarakat manusia yang ada di sekitar akan terserap ke tubuh kita. Energi buruknya itu akan terserap ke tubuh kita. Setelah energinya terserap ke dalam tubuh kita, menunggal sakitnya minta ampun, di sana kita harus bisa bertahan. Untuk membersihkan semua sakitnya manusia yang ada di sekitar yang kita lakukan pemujaan itu, dikeluarkan di saat ngayabin caru. Itulah kita memparipurna butane manusia yang ada di sekitar agar bisa bersih jiwanya, agar dia bisa kecunduk sama dewa yang mantuk poyangannya. Dewa yang mantuk poyangannya tidak erat lagi. Itulah spiritual menjaga kesuciannya, betul-betul menjaga untuk perlindungan umat manusianya. Bukan sekedar mohon maaf, bukan sekedar man sesari liu atau man duduk sesari liu, man suruh dan liu, bukan begitu. Tanggung jawab sebagai spiritual itu tidak bisa dianggap sebagai main-main. Hanya gagah-gagahan, pang jerit ni jero, swastiastu jero, pang deman dia.
Kalau kita disucikan harus betul-betul kita bisa menjaga kesucian kita, menjaga kesucian untuk melindungi umat manusia. Nah, di sanalah peran sang pemuput. Kita tidak bisa melakukan pembenaran saja, yaitu bercermin pada diri sendiri. Lihat diri kita sendiri. Lakukan perbuatan-perbuatan yang akan bisa membantu umat manusia, bukan hanya sekedar untuk mencari banyak pengikut, mencari sesari, menyebarkan kepalsuan. Sekarang kepalsuan banyak disebarkan demi cuan. Maka apa yang saya sampaikan di sini, jangan minta nomor telepon saya, jangan datang ke tempat saya hanya menyampaikan ini karena kalau kita melihat kesalahan itu kita biarkan, berarti kita ikut melakukan dosa. Kalau kita melihat kekurangan itu yang tidak sesuai dengan kita harus beritahu, terserah dia mau ikut atau enggak ikut, terserah, yang penting kita menyampaikan biar kita enggak kena dosanya. Kalau kita melihat keadaan sudah susah, keadaan sudah kacau, tapi kita tahu, tapi kita biarkan, nah itulah kita ikut menanggung dosanya. Biar semua Tuhan tahu. Kalau kita melihat kejujuran diinjak, itu jujur, kasihan dia diinjak, kita biarkan, kita enggak membelanya, tidak memberitahunya. Takut kita ikut kena. Orang jujur itu gak pernah takut. Orang berdosa baru penuh dengan ketakutan. Kalau orang jujur tuh mati pun dia gak apa-apa untuk membela kejujuran. Jangan berwacana aja jujur, tapi nonsen. Harus betul-betul kita membela kebenaran itu. Gimana membela kebenaran? Bukannya saya benar, bukan begitu. Mana kira-kira menganggap menyimpang sesuai dengan pikiran kita, oke. Karena benar bagi kita belum tentu benar bagi orang lain. Tapi benar bagi orang lain belum tentu dengan manut sama titah. Nah, disinilah peran kita sebagai spiritual. Kalau kita sebagai sang pemuput, yakinkan diri betul-betul sudah bisa munggahin dewa. Gimana bisa munggahin dewa? Belajarlah melihat diri kita sendiri. Belajarlah menunggang diri. Berusahalah untuk menunggalkan jiwatman dan para mahatma kita menunggal jadi satu di saat muput. Di sanalah baru mendapatkan perubahannya. Kalau kita belum bisa menunggalkan jiwatman dan para mahatma, muput apapun yang kita lakukan sia-sia, hanya formalitas saja. Nah, inilah ajaran yang sudah dimodifikasi oleh antropolog bangsa penjajah. Semua keaslian sastra itu sudah dimodifikasi, keasliannya sudah dibakar pada saat zaman Majapahit, diserbu oleh Demak, dihancurkan proses-proses sungguhnya dan sisanya dibawa ke Belanda. Kalau prasasti aslinya Nusantara gak dikembalikan ke Jawa, kita gak akan menemukan keaslian kebenarannya. Sementara hanya pembenaran saja. Nah, ini yang terjadi. Karena selama saya ke dewan-dewan dari tahun 2002 sampai tahun 2016 di sana saya ke dewan-dewan, di sana saya menemukan banyak kesalahan-kesalahan. Kok begini, kok gak melakukan perubahan, kok gak ada perubahannya, kok malah gini, buatnya. Di sanalah saya meneliti semuanya. Nah, akhirnya itu selepas bacaan saya yang ini, saya ambillah inti sari daripada leluhur saya meninggalkan lontar yang diketemukan di atas laut. Itulah prasasti kuno. Nah, itulah surga neraka. Itulah yang saya sucikan tahun 2015 di laut, karena diketemukan di sana pada saat dia mau berangkat ngewayang berjalan di atas air katanya. Saya temukan di sanalah saya sucikan, di sanalah matrik alam semesta, Sruti yang datang dari alam semesta, itulah yang ada di sana. Kalau Sumerti itu kan Weda yang dimodifikasi oleh orang-orang suci pada zaman dulu, dan Purana-Purana yang pada zaman dulu pun sudah dimodifikasi oleh antropolog bangsa penjajah. Nah, sekarang carilah kebenarannya dari dirinya sendiri. Kirang langkung atau tiang nosong sepuluh sedap berdua sati. Om Santi 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 Om.